Bayangkan, matahari adalah sebuah bola basket. Jika dibandingkan dengan skala tersebut, bumi hanyalah sebesar kepala jarum pentul. Matahari memiliki lebar yang membentang sekitar 109 kali lebih panjang dibandingkan diameter bumi. Matahari sangat luar biasa raksasa. Jika matahari adalah sebuah wadah kosong, kamu bisa memasukkan sekitar 1,3 juta planet seukuran bumi ke dalamnya. Berat matahari sekitar 330.000 kali berat bumi. Saking beratnya, matahari mendominasi 99,8% dari seluruh massa yang ada di tata surya kita. Ini bukan sihir, arti salah satu fenomena alam terindah di bumi. Aurora terjadi saat partikel matahari bertabrakan dengan atmosfer kita. Warna hijaunya dari oksigen, sedangkan biru atau ungu dari nitrogen. Magis bukan? Fenomena mana yang paling ingin kamu lihat langsung? Komen di bawah ya. Bayangkan, matahari tiba-tiba menghilang di tengah hari yang terik. Inilah gerhana matahari total. Saat bulan tepat berada di antara bumi dan matahari. Hanya saat inilah kita bisa melihat korona, atmosfer luar matahari yang suhunya jutaan derajat. Fenomena langka ini hanya terjadi di titik atau kota yang sama persis sekitar 375 tahun sekali. Pernah lihat langit berbentuk seperti kantung-kantung raksasa ini? Ini adalah awan mamatus. Biasanya muncul setelah badai besar atau tornado lewat. Bentuk uniknya tercipta karena udara dingin yang tenggelam dan membentuk gumpalan bulat di bawah awan. Terlihat seperti di planet lain ya? Menurutmu ini indah atau malah seram? Komen di bawah. Ini bukan api. Ini adalah pelangi api. Nama ilmiahnya adalah Circumhorizontal Arc. Fenomena ini hanya muncul di awan tingkat tinggi. Cahaya matahari masuk ke kristal es di awan Cirrus dan terurai menjadi warna-warni indah seperti ini. Hanya bisa dilihat saat matahari sangat tinggi di langit. Berapa rating keindahannya dari 1 sampai 10? Pernahkah kamu melihat bulan yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya? Inilah supermoon. Terjadi saat bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi atau disebut perigi. Di momen ini, bulan bisa terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari malam biasanya. Cantik banget kan? Tag orang yang ingin kamu ajak melihat bulan malam ini. Ini bukan sekadar letusan biasa. Ini adalah petir vulkanik. Petir vulkanik terjadi karena tabrakan antara partikel abu vulkanik, kristal es, dan gas yang keluar dari kawah dengan kecepatan tinggi. Gesekan ini menghasilkan muatan listrik statis yang masif. Kilatan ini muncul langsung dari kolom asap, bukan dari awan mendung di langit. Pemandangan paling mematikan sekaligus paling indah di bumi. Tahukah kamu bahwa bulan bergerak menjauh sejauh 3,8 cm per tahun? Hal ini diketahui dari eksperimen Lunar Laser Ranging yang dilakukan oleh NASA sejak era misi Apollo. Merkurius itu hampir nggak punya atmosfer. Jadi, saat siang hari, panasnya memang minta ampun. Tapi, saat malam, panas itu langsung lepas begitu saja keluar angkasa. Bikin malamnya jadi super beku. Merkurius memang planet yang paling dekat dengan matahari. Tapi gelar planet terpanas justru dipegang sama tetangga sebelahnya, yaitu Venus. Kok bisa? Venus punya atmosfer yang super tebal dan didominasi karbon dioksida. Ini menciptakan efek rumah kaca yang ekstrim. Selamat datang di Venus, planet paling mematikan di tata surya kita. Planet ini adalah korban efek rumah kaca paling ekstrim. Atmosfernya yang super tebal mengurung panas matahari, membuat suhu permukaannya mencapai 475 derajat Celcius. Jangankan manusia, logam timah saja langsung meleleh di sini. Kalau kamu pikir udaranya panas, tunggu sampai turun hujan. Awan di Venus bukan berisi air, melainkan asam sulfat pekat. Ya, hujan asam mematikan yang akan menghancurkan apapun sebelum menyentuh tanah.
Belum cukup mengerikan, tekanan udara di Venus 90 kali lebih berat dari bumi. Berdiri di sana rasanya seperti dihimpit air di kedalaman 1 kilometer di bawah laut. Tubuh kita bakal langsung remuk. Jadi, coret Venus dari daftar liburan antar galaksimu ya. Kalau kamu terdampar di Venus selama 1 menit, apa yang bakal kamu lakuin? Komen di bawah dan subscribe untuk fakta luar angkasa lainnya. Tahukah kamu, jauh di bawah telapak kaki kita, ada matahari yang tersembunyi. Suhu inti bumi kita mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius. Angka ini sama panasnya dengan permukaan matahari loh. Tapi, kok bisa? Ada 2 alasan utamanya. Pertama, panas bawaan lahir atau primordial heat. Waktu bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu dari tabrakan dahsyat bebatuan angkasa, energi kinetiknya berubah menjadi panas luar biasa. Nah, panas dari miliaran tahun lalu ini masih terperangkap di dalam sana. Kedua, peluruhan radioaktif. Di dalam bumi, terdapat material radioaktif alami, seperti uranium dan thorium. Proses peluruhan elemen-elemen ini terus-menerus memproduksi panas tambahan hingga detik ini. Untungnya, bumi punya mantel dan kerak berbatu yang sangat tebal. Lapisan ini bertindak seperti selimut termal raksasa yang menahan panasnya agar tidak bocor ke permukaan, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman di sini. Bayangkan sebuah badai mengerikan yang tidak pernah berhenti. Dan ukurannya jauh lebih besar dari planet kita sendiri. Kenalin, Great Red Spot atau bintik merah raksasa di planet Jupiter. Ini bukan sekadar tompel kosmik, tapi badai raksasa yang udah ngamuk selama ratusan tahun. Seberapa raksasa badai ini? Kamu bisa memasukkan seluruh planet bumi ke dalamnya dan masih ada sisa ruang. Kecepatan angin di tepiannya? Gila banget, bisa menembus 400 km per jam. Jauh lebih buas dari badai paling mematikan yang pernah ada di bumi. Tapi anehnya, monster badai ini ternyata sedang menyusut loh. Dulu ukurannya bisa menampung 3 bumi. Sekarang ukurannya tersisa sebesar 1 bumi saja. Apakah suatu saat badai legendaris ini akan benar-benar lenyap? Alam semesta memang penuh misteri. Menurut kamu, apa yang sebenarnya ada di pusat badai raksasa ini? Pernah kepikiran nggak? Cincin Saturnus yang super cantik itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Benda padat. Kalau kamu kira itu jalan tol kosmik yang padat, kamu salah besar. Cincin ini sebenarnya adalah lautan puing-puing. 99%-nya terbuat dari bongkahan es air murni dicampur sedikit debu dan batu. Ukurannya bervariasi banget. Ada yang sekecil butiran debu sampai ada yang segede gunung. Miliaran bongkahan es ini terus bertabrakan sambil mengorbit Saturnus dengan kecepatan super gila. Terus, dari mana asalnya? Para ilmuwan menduga cincin ini adalah kuburan dari bulan, komet, atau asteroid purba yang hancur berkeping-keping karena ditarik oleh gravitasi brutal Saturnus. Sedihnya, cincin ini perlahan menghilang karena tertarik masuk ke atmosfer planet. Ratusan juta tahun lagi, Saturnus mungkin bakal botak tanpa cincin.